Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman. Kita ke tema perkuliahan yang selanjutnya di teori dan praktek bimbingan konseling ya. Pada kesempatan hari ini saya mohon izin, yang saya hormati dosen kami Bu Fadilah Rahman MPD serta kawan-kawan kami akan menyampaikan materi yang berjudul konsep teori, contoh-contoh dan penerapan teori konseling kognitif ya teman-teman. Nah sebelumnya saya juga mohon maaf ya teman-teman, mengirim di waktu yang agak telat karena memang keterlambatan kami ini, kita juga pembentukan kelompoknya itu baru tahunya tadi malam gitu. Jadi tadi malam mepet sekali gitu ya kita untuk buat materi beserta rekaman, tapi insya Allah kita akan tetap diusahakan di hari yang sama ya teman-teman. Nah konsep teori konseling kognitif ya. Teori ini teman-teman dipopulerkan oleh Aaron T. Black, dalam PPT ini disebutkan ya pada tahun 1960-an ya. Konseling kognitif ini adalah konseling yang berfokus pada wawasan yang menekankan pengakuan dan mengubah pikiran negatif, memperbaiki pola pikir peserta didik menjadi lebih rasional dengan mengubah pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri dan situasi-situasi di luar menjadi pikiran-pikiran yang positif ya teman-teman. Jadi konseling kognitif ini itu fokusnya atau dikhususkannya teman-teman ya, itu untuk mengubah pikiran negatif para konselinya ya teman-teman. Untuk apa dirubah pikiran negatif tersebut? Untuk menjadikan pikiran yang positif ya, sehingga menjadikan konselinya ini bisa berpikir positif, bisa menjadikan dia ini, kan kalau orang berpikir positif itu nggak ada negative thinking, dia pun lega gitu menjalankan kehidupannya. Yang disebabkan pikiran negatif ini adalah dari situasinya itu sendiri ya teman-teman, dari lingkungannya mungkin barangkali penyebab dia menjadikan pikiran negatif. Nah maka di sini adalah tugas konselor yang menjadikan atau berfokus menekankan agar konselingnya ini bagaimana menjadi pikiran berpositif gitu. Kemudian konsep konseling dikenal dengan cognitive therapy ya, atau CT sebutannya. Kemudian berkembang menjadi cognitive behavior therapy atau CBT. Dan konseling kognitif perilaku merupakan perpaduan pendekatan dalam psikoterapi, yaitu terapi kognitif dan terapi perilaku ya teman-teman. Jadi ada beberapa istilahnya atau beberapa sebutan nih. Itu pertama adalah disebut dengan CT atau cognitive therapy ya. Kemudian berkembang nih konseling kognitif ini menjadi behavior therapy atau CBT. Oleh ada tuh tokohnya yaitu Olendik TH dan King NG pada tahun 1994 menyatakan bahwasannya konseling kognitif perilaku merupakan perpaduan pendekatan dalam psikoterapi, yaitu kognitif dan terapi perilaku. Nah kemudian pendekatan konseling kognitif ya teman-teman. Sejarah awal perkembangan pendekatan konseling kognitif perilaku tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori behavior dan teori kognitif. Ya ini ada di slide yang kedua ya teman-teman. Itu tadi kata Habsyi pada tahun 2014. Nah sejak awal perkembangannya pendekatan konseling kognitif ini, perilakunya ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teori behavior dan teori kognitif ya. Jadi ada perpaduan yang menurut Habsyi ini tidak bisa dilepaskan dalam konseling kognitif, yaitu teori kognitif dan teori behavior therapy ya teman-teman. Kemudian pendekatan konseling kognitif nih, maksud saya yang masih di slide ketiga ya teman-teman. Pendekatan konseling kognitif perilaku pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon atau SKR ya.
yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan stimulus kognisi respon dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Nah, jadi pendekatan konseling kognitif perilaku ini pada dasarnya ini teman-teman ya, meyakini manusia ini ada beberapa proses stimulusnya, yaitu yang disebut dengan stimulus kognisi respon atau singkatannya SKR ya. Nah ini saling berkaitan nih, semacam jaringan stimulus ini saling berkaitan dengan otak manusia, di mana proses kognitif ini menjadi faktor penentu juga dan menjelaskan bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia merasa, dan bagaimana manusia bertindak. Itu pada slide yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, ada tujuan konseling kognitif ya. Menurut Bush dan kawan-kawan pada tahun 2000, tujuan perpaduan dua pendekatan dalam pendekatan konseling kognitif perilaku yaitu kognitif terapi dan behavior terapi sebagai berikut. Ada yang ada di poin pertama itu di slide yang keempat, terapi kognitif memfokuskan pada pikiran, asumsi, dan kepercayaan. Nah, selain beberapa hal yang tadi, terapi kognitif juga nih teman-teman, tidak hanya berkaitan dengan positive thinking atau pikiran yang baik, tetapi juga berkaitan pula dengan happy thinking. Jadi sifat-sifat seseorang yang baik gitu teman-teman. Ini ada di poin kedua di slide yang poin pertama di slide yang keempat ya. Kemudian slide yang keempat, poin yang keduanya, terapi tingkah laku membantu membangun hubungan antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan. Nah, jadi terapi tingkah laku ini yang dalam konseling kognitif ini membangun hubungan antar situasi dengan permasalahan dengan kebiasaan mereaksi, bagaimana mengatasi permasalahan itu teman-teman. Kemudian individu belajar, dan yang selanjutnya juga nih, individu belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Nah, dalam poin yang kedua ini juga di slide yang keempat ini disebutkan, ini bisa menenangkan pikiran atau perilaku individu tersebut teman-teman, dengan sebagai tujuan konseling kognitif ini teman-teman. Bagaimana cara penenangannya atau untuk apa gitu? Untuk agar si individu ini merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Itu teman-teman. Kemudian untuk poin yang selanjutnya setelah tujuan konseling kognitif, yaitu peran konselor, karakteristik konseling kognitif, contohnya dan sebagainya yang bawah, yang akan disampaikan oleh saudari kita Syifa atau Ulan. Saya persilahkan. Selanjutnya yaitu ada peran konselor. Yang pertama itu konselor berperan aktif kepada konseli dalam penemuan dirinya. Asumsinya adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam pemikiran dan perilaku konseli akan paling mungkin terjadi dengan inisiatif, pemahaman, kesadaran, dan usaha dari konseli. Jadi si konselor ini berperan aktif kepada konseli dalam penemuan jati dirinya, jati diri konseli, dan asumsinya itu perubahan yang terjadi dalam pemikiran dan perilaku konseli yang mungkin terjadi dengan inisiatif, pemahaman, kesadaran, dan usaha dari konseli. Lalu yang kedua itu ada terapis kognitif bertujuan untuk mengajarkan konseli bagaimana menjadi konselor bagi mereka sendiri. Konselor akan mendidik konseli tentang sifat dan dari masalah mereka, tentang proses konseling kognitif dan bagaimana dampak pada emosi dan perilaku mereka. Jadi terapis kognitif ini itu bertujuan untuk mengajarkan si konseli bagaimana nih menjadi konselor juga bagi diri sendiri. Lalu si konselor ini akan mendidik si konseli ini tentang sifat dari masalah-masalah mereka, juga tentang proses konseling kognitif dan bagaimana ini dampak pada emosi dan perilaku mereka. Selanjutnya itu ada karakteristik konseling kognitif. Yang pertama itu berdasarkan pada model kognitif dari respon emosional. Lalu yang kedua itu ada proses konseling
lebih cepat dan dibatasi oleh waktu. Lalu yang ketiga itu ada hubungan konseling dan konselor terjalin dengan baik agar hubungan baik dan mendapatkan kepercayaan dari konseling. Lalu yang keempat itu ada konseling kolaboratif. Yang kelima itu didasarkan pada filosofi. Yang keenam itu menggunakan metode Sokratik. Lalu yang ketujuh itu memiliki program terarah. Yang ke-8 itu didasarkan pada model pendidikan. Yang terakhir itu ada tugas rumah. Itu merupakan karakteristik kognitif. Nah, ini adalah contoh teori konseling kognitif. Contohnya itu kecemasan. Nah, dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dari perilaku yang menyimpang, pikiran negatif, dan perasaan yang tidak nyaman dapat membawa individu pada permasalahan psikologis yang lebih serius, seperti gangguan kecemasan, bahkan depresi. Jadi dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dari perilaku yang menyimpang, pikiran negatif, dan perasaan yang tidak nyaman dapat membawa si individu pada permasalahan psikologis yang lebih serius, atau seperti gangguan kecemasan, bahkan depresi. Poin selanjutnya yaitu teknik konseling kognitif. Nah, teknik yang biasa dipergunakan oleh para ahli dalam kognitif behavioral ini yaitu satu, menata keyakinan irasional, dan kedua, biblioterapi. Jadi di mana konselor ini menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam roleplay dengan konselor. Terus yang keempat, mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. Nah, yang kelima, mengukur perasaan. Jadi misalnya dengan mengukur perasaan kecemasan misalnya yang dialami pada saat ini dengan skala 0 sampai 100. Nah, terus yang keenam, menghentikan pikiran. Jadi konseling belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan konseling mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Yang ketujuh, ada desensitization sistematik, yaitu digantinya respon takut dan cemas dengan respon yang relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseling. Selanjutnya itu pelatihan keterampilan sosial. Jadi melatih konseling untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya. Nah, selanjutnya ada assertiveness skill training atau pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas. Selanjutnya itu penugasan rumah. Jadi di sini penugasan rumah itu berupa mempraktikkan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi konseling. Selanjutnya ada in vivo exposure, yaitu mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut. Dan yang terakhir ada covert conditioning, yaitu upaya pengkondisian tersembunyi dengan menekankan kepada proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu. Nah, peranannya di dalam mengontrol perilaku berdasarkan kepada imajinasi, perasaan, dan bagaimana persepsi. Selanjutnya yaitu penerapan teori konseling kognitif. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan, menerapkan, atau pemasangan. Menurut Beth Harwin, proses konseling kognitif perilaku adalah sebagai berikut. Yang pertama, konselor membantu konseli dalam mengenali, menganalisis, dan mengelola keyakinannya. Kemudian yang kedua, konselor membiarkan konseli bersandar pada memorinya, kepada pemikirannya, dan berusaha untuk memvalidasinya. Yang ketiga, menempatkan dan menitik beratkan pada keyakinan konseli. Jadi tentang siapa dirinya dan apa tujuan hidup konseli di dunia ini. Yang keempat, konselor memfokuskan kepada konseli pada upaya untuk meningkatkan kekuatan hidup menyeluruh, bukan pada upaya penurunan emosi yang negatif. Yang kelima, membelajarkan dan mendidik, yakni memberikan kesempatan kepada klien untuk memeriksa kembali
apa yang telah diucapkannya dengan kenyataan dirinya. Yang keenam, mengidentifikasi dan berbagi keterampilan praktis, misalnya tentang penetapan tujuan dan pemecahan masalah. Yang ketujuh, melanjutkan untuk melakukan pekerjaan ini untuk waktu jangka panjang setelah proses konseling selesai. Jadi teman-teman bisa dapat saya simpulkan yaitu pendekatan konseling kognitif perilaku ini merupakan upaya modifikasi fungsi berpikir, merasa, dan bertindak dengan menekankan peran kognitif dalam menganalisa, memutuskan, bertanya, bertindak, dan memutuskan kembali. Dengan mengubah status pikiran dan perasaannya, konseling diharapkan dapat mengubah tingkah lakunya dari yang tingkah laku dari negatif menjadi positif. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.